Para penggemar film animasi pastinya udah gak asing lagi dengan judul film Spirited Away. Film animasi ini merupakan buah karya dari studio Ghibli yang disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Semenjak dirilis pada tahun 2001 silam, Spirited Away berhasil mencuri banyak hati dari para penggemar film animasi. Itu karena Spirited Away memiliki animasi luar biasa khas studio Ghibli dan menceritakan kisah tentang seorang anak yang tersasar ke dunia arwah. Nah, di balik animasi dan cerita yang mampu mencuri hati banyak orang ini, Spirited Away ternyata memiliki makna yang cukup seram. Sejumlah penggemar film animasi menilai kalau Miyazaki melempar kritik kepada pemerintah Jepang yang kesulitan untuk membongkar kasus prostitusi anak melalui film Spirited Away. Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories. Gue Papa Chan, dan di episode Misteri Malam-Malam hari ini kita akan membahas tentang teori gelap di balik kisah dalam film animasi Jepang yang terkenal, Spirited Away. Film animasi Spirited Away menceritakan kisah Chihiro Ogino dan kedua orang tuanya yang tersasar di dunia arwah. Chihiro terpaksa bekerja di sebuah pemandian umum untuk membantu menyelamatkan dirinya sendiri dan kedua orang tuanya. Pemandian umum tempat Chihiro bekerja dimiliki oleh seorang penyihir yang bernama Yubaba. Yubaba ini digambarkan sebagai seorang nenek tua yang serakah yang gemar mengkoleksi barang-barang antik serta perhiasan mahal. Sejumlah penggemar menilai kalau Yubaba ini diibaratkan sebagai seorang mucikari yang mempekerjakan puluhan wanita muda di pemandian umum. Nah, sebagai catatan, di zaman Edo sekitar tahun 1603 sampai 1867, pemandian umum juga beroperasi sebagai rumah bordil. Miyazaki memberikan indikasi bahwa pemandian umum milik Yubaba juga beroperasi seperti itu. Hal itu karena terdapat sebuah tanda bertuliskan air panas dan mendeskripsikan para pekerja wanitanya dengan istilah Yuma. Yuma merupakan istilah yang diberikan kepada para pekerja seks komersial di pemandian umum pada zaman Edo di Jepang. Nah, di film ini juga Chihiro dipaksa bekerja keras untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Miyazaki menjadikan Chihiro sebagai metafora para gadis muda yang terpaksa menjadi PSK untuk membebaskan orang tuanya yang terbelenggu hutang kepada mucikari atau para germo ini. Teori ini juga menyorot kehadiran sosok karakter bernama No Face yang terobsesi dengan Chihiro. Nah, No Face ini digambarkan sebagai sosok arwah yang kerap mengikuti Chihiro. No Face bahkan rela mengeluarkan banyak emas kepada para pegawai pemandian air panas demi mencuri perhatian Chihiro. Tidak sedikit juga orang yang berspekulasi bahwa No Face merupakan metafora yang digunakan oleh Miyazaki untuk menggambarkan seorang pedofil. Pasalnya, beberapa pedofil bahkan rela mengeluarkan dana besar untuk membeli anak-anak yang bekerja di pemandian air panas tersebut. Prostitusi anak bisa dibilang menjadi salah satu permasalahan di Jepang yang sulit untuk diberantas. Dilansir dari The Japan Times, Jepang hampir setiap tahunnya diguncang dengan skandal prostitusi anak atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada tahun 2018 lalu, seorang anggota senior Angkatan Laut Jepang dinyatakan bersalah atas kasus pencabulan anak usia dini. Sang anggota Angkatan Laut disebut terlibat kasus prostitusi anak dan telah berhubungan seks dengan 30 anak di bawah umur. Jasa penyewaan kekasih di Jepang pun bisa dibilang sebagai salah satu hal yang membuat prostitusi anak sulit untuk diberantas. Tidak sedikit anak-anak di bawah umur yang menawarkan jasanya sebagai kekasih bayaran. Mereka pun bahkan tidak keberatan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang-orang dewasa dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Akan tetapi, prostitusi anak bukanlah satu-satunya permasalahan yang sulit diberantas oleh kepolisian Jepang. Pihak kepolisian juga dibuat kerepotan dalam memberantas praktek pornografi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Sebuah survei yang dilakukan pemerintah Jepang menyatakan bahwa 15% orang dewasa di negeri tersebut telah menyaksikan tayangan pornografi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. 10% diantaranya bahkan mengaku memiliki video pornografi anak. Buset. Jadi menurut kamu, apakah benar Spirited Away terinspirasi dari maraknya kasus prostitusi dan pornografi anak di bawah umur?
Ya, gua rasa cuma Miyazaki yang bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, itu dia pembahasan tentang teori gelap di balik kisah dalam film animasi Jepang yang terkenal Spirited Away yang dirangkum oleh tim Malam-Malam Stories. Tulis di kolom komentar apa pendapat kamu tentang teori tersebut. Dan kalau menurut kamu teori ini benar, apa pendapat kamu mengenai hal ini? Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa klik tombol like. Dan kalau kamu mau mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami, kamu juga bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan yang terakhir, buat kamu para manusia malam, jangan lupa untuk join server Discord kita. Bakalan ada event-event seru yang eksklusif cuman bisa diikutin sama kamu yang udah join di server Discord kita. Linknya bisa dicek di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!